Materinya daging banget ini. Pengalaman baru nih materi ini. Aslinya saya tuh selama ini bisnis hanya ini aja nyai nyai apa? Berdasarkan naluri aja actionnya. Tidak ada teori-teori. Mau mulai sekarang nyai? Boleh, udah di-record. Iya. Siap. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah ya kita pagi ini bisa bertemu lagi dalam acara ngopi pagi bersama Ratu Ratus. Bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan pada sehat ya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, supaya acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nyai, materi ini ya Allah luar biasa nih teman-teman. Hari ini materinya playing the games. Wah, playing the game, playing apa nih, mainan apa Nyai? Market ya, market ini emang bisnis ini sebuah permainan ya Nyai, permainan yang tidak apa, tidak akan selesai dan tidak pernah selesai gitu. Kita bakal asik kalau emang udah terjun di dalamnya gitu. Banyak sekali strategi apa trik-trik tips-tips ya biar melancarkan bisnis ini. Nah, tapi soal playing ini bagi saya Nyai teorinya adalah hal yang baru ya, tetapi baca kemarin resume Nyai mungkin sedikitnya ada yang ngerti sedikit. Termasuk yang ini nih understanding customer. Ah, ini terus understanding apanya kemarin teh? Kompetitor ya Kompetitor. dan understanding competition. Wah, ini pokoknya daging banget teman-teman. Siapkan buku pulpen untuk mencatatnya karena kalau hanya mendengarkan aja insya Allah pasti lewat. Soalnya ini benar-benar hal yang baru. Baiklah teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, aku juga belum ngerti nih. Nyai akan menyampaikan materinya dengan gamblang. Ini kayaknya ini banget ya Nyai, memakan banyak waktu nih, lumayan. Enggak juga, nggak tahu deh. Oh, enggak. Bentar Baiklah ya. Nyai, waktunya kami Oke, persilakan, saya persilakan oke. untuk memaparkannya. Oke, terima kasih Teh Elis. Nih, Masya Allah ya. Kemarin Sama-sama. tuh bingung. Teh Elis semalam saya kan ketemu Shinse gitu. Ini besok materinya Ya. apa ya? Malam-malam saya japri Teh Elis. Saya ingat, oh iya, setelah kemarin-kemarin kita apa banyak materi ya yang berhubungan dengan apa ya? Sebenarnya itu rumusan-rumusan bisnis semuanya gitu ya. Dan ini adalah kelanjutannya gitu. Jadi saya ingin membuka mindset teman-teman ya. Ilmu ini saya dapatkan dari Presiden IBF ya, Pak Happy Trenggono. Beliau itu orang yang bisa lunas hutang 13 miliar apa 17 miliar ya saya lupa. Dan sekarang jadi Ya orang Allah, luar terkaya gitu. biasa. Ya, ya, dan sekarang jadi orang terkaya, Masya Allah. Terus putus-putus Nyai. Jadi ini kita ngobrolin playing the games. Jadi benar banget ya kata Teh Elis tadi, bisnis adalah sebuah permainan. Putus-putus. Coba saya ini halo, aduh maaf. Halo, Ada suara saya? ada. Ya, oke. Jadi benar banget kata Teh Elis tadi bahwa bisnis adalah sebuah permainan, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, jangan takut sebenarnya terjun ke dunia bisnis gitu. Bisnis itu hanya permainan dan beruntungnya permainan ini adalah permainan yang unlimited ya. Unlimited itu tidak ada batasan berapa sih pemainnya gitu. Kapan sih menangnya gitu. Itu nggak ada batasan gitu. Nah itu tergantung dari goals-goals kita. Makanya
bisnis adalah sebuah permainan. Jika bisnisnya itu sedang bermasalah, maka yang diganti bukan bisnisnya ya, Bukan bisnisnya. tapi polanya gitu. Caranya, cara bermainnya, temukan cara bermainnya. Saya masih ingat aja waktu itu ya, Coach Arif selalu bilang, temukan cara bermainnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, kita bahas playing the games. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai bisnis ini gitu, ya. Nah, yang pertama adalah understanding customer. Understanding customer kemarin kita sudah belajar ya, target market. Nah, ini ada di eh, yang ini nih, yang pertama di understanding customer. Ada playing the field. Ini mengenai kemarin ya tentang apa? Customer segment atau Segmen pasarnya. Itu bukan segmen Nyai, lupa kemarin. Iya, betul. Betul banget ya. Jadi tentang target market atau customer segment. Ini yang pertama. Kemarin kita sudah belajar ya. Apa aja sih ada psikografi ya, yang ada usianya berapa, jenis kelaminnya apa, pendapatannya berapa. Kemarin kalau nggak diisi sebenarnya rugi. Ya. Jadi terus kemudian kita harus tahu nih, harus tahu yang namanya apa itu value creation atau value proposition canvas. Karena di sana ada apa untuk memahami customer gitu, untuk understanding customer. Di sana ada needs-nya. Kita harus tahu nih kebutuhan mereka tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi ketika kita kampanye, membuat status, misalnya langsung ke kebutuhannya, ya. Misalnya apa apa sih yang dibutuhkan customer? Misalnya pengen kolesterol teratasi, gitu. Nah itu bisa langsung kita dengan copywriting-nya, gitu ya. Atau dengan gimana lah terserah. Yang penting ini nyampe ke calon customer atau ke customer. Ya, kemudian kita untuk understanding customer juga kita harus memahami apa sih keinginan mereka gitu ya. Apa sih wants dari mereka? Wants dari customer atau calon customer. Jadi ini kebutuhan, keinginan. Makanya kan kita kalau dalam ilmu keuangan kita harus belanja sesuai kebutuhan gitu ya, dan keinginan. Nah kita di ilmu marketingnya harus dua-duanya. Kita menjadi kebutuhan dan kita menjadi keinginan. Jadi kita bidik dua-duanya gitu ya. Kasarnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian apa sih harapan mereka gitu? Ini harapan ini eh, kadang apa ya? eh, Tidak berhubungan dengan produk gitu ya, maksudnya tidak membahas produknya, tapi kita langsung ingin keluarga harmonis, nah kayak gitu, itu kan harapan semua orang gitu kan, atau ingin keluarga bahagia itu juga membidik harapan. Nah kemudian ada juga interest, ketertarikan, ini bisa contohnya kayak gini teh, saya suka apa makan bakso misalnya. Teli suka makan bakso. Kita satu komunitas nih, karena saking deketnya nih, suka-suka makan bakso, jadi Telis tuh belanjanya tuh ke saya, walaupun misalnya tetangganya jualan produk yang sama. Ada yang seperti itu. Jadi jangan kaget, ini tetangga saya belanjanya ke orang gitu kan. Mungkin karena interest ini gitu ya. Jadi jangan baper ketika tetangga saya belinya ke orang lain loh, ke orang yang jauh. Ya mungkin kita tidak membangun interest ini, tidak membangun bonding gitu ya dengan dia gitu. Tidak satu interest seperti itu. Ya, itu bisa jadi. Ya, sudah tahu ilmunya jadi paham ya gimana nih caranya biar dia belanja ke kita gitu kan. Seperti itu, ya. Oke, nah ini Kenyamanan ya Nyai lebih ya, penting. kenyamanan dan ini kayak apa ya? Bersaing secara emosi gitu deh. Ya, karena apa ya, kedekatan kadang ya pengaruh banget gitu loh. Kadang gini juga kan kita ada tetangga nih sebel sama kita, terus dia ceritain ke sahabatnya, sahabatnya juga jadi sebel sama kita. Nah, itu karena mereka ada bonding ya, punya interest yang sama, sahabatan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian buat produk kita seolah-olah lebih bagus dari yang lain. Itu kenapa? Nggak ada produk yang sempurna di dunia ini, ya.
Ingat yang sempurna hanya Allah. Allah. Tidak ada produk Dan rokok apapun Nyai yang sempurna. sempurna ya. Iya, itu merek ya. Jadi nggak ada di dunia ini, nggak akan pernah ada ya. Sampai kapanpun nggak akan pernah ada produk yang sempurna banget gitu. Itu nggak akan ada. Karena sempurna hanya milik Allah. Jadi kita bisa membuat seolah-olah memang ini sempurna, tonjolkan kelebihannya gitu ya tentunya, tanpa menjatuhkan yang lain. Atau misalnya kita lihat nanti nyambung ke yang understanding kompetitor. Kita lihat misalnya nih produk orang lain seperti apa ya. Ini udah masuk ke kompetitor nih. Orang lain seperti apa? Oh, kita punya kelebihan apa dibanding dia? Itu yang kita tonjolkan. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini sekadar informasi. Jika kita terus-terusan bermain di harga dan bermain di kualitas, kita akan lelah ya. Dan kita akan hancur oleh diri kita sendiri, teman-teman. Ya, ingat ya, harga sama kualitas. Makanya nih santai dulu soal harga, kita pelan-pelan karena kita kan tidak bisa mengendalikan orang lain ya. Bener nggak? Jadi kita pelan-pelan. Ini alhamdulillah dari 120 kemarin udah tinggal 60-an ya yang belum ngerubah harga di Shopee gitu. Jadi ini pelan-pelan karena kemarin ketika kita bilang mau lapor dengan data-data kita, bisa satu akunnya yang diblok. Saya kan nggak mau jolim juga ya teman-teman. Jadi kita pelan-pelan insya Allah itu ditangani, sudah ada tim kita yang menangani pelan-pelan. Nah kalau misalnya masih ngeyel ya insya Allah kita juga ambil tindakan yang lebih Lebih tegas dahsyat ya. gitu seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, playing the games itu adalah understanding kompetitor. Kita harus memahami kompetitor kita supaya kita lebih paham lagi kelebihan-kelebihan produk kita. Jadi kita munculkan terus kelebihannya. Misalnya produk lain, produk A misalnya, ini bentuknya dicairkan. Nah, kalau dicairkan itu biasanya kan sudah pengolahan beberapa tahap ya. Jadi untuk herbal 100%-nya masih tanda tanya gitu ya. Karena kan itu bisa jadi campuran dengan fitofarmaka ya, herbal yang diolah menjadi kekimia-kimiaan gitu ya. Sudah kimianya yang di ini gitu kan, setengah kimia, setengah herbal. Seperti itu. Jadi kita tonjolkan kita 100% alami. Rempah-rempahnya langsung gitu kan. Terus orang lain misalnya bentuknya kapsul. Kapsul itu teman-teman ada residu. Residu apa ya? Ada ampas ya. Nah, Iya, seperti itu. katanya Kita tonjolkan. memperberat ini kerja ginjal ya Nyai itu ampasnya. Hmm. Ya, kita tonjolkan yang kita aja gitu. Fokuskan yang kita aja. Seperti itu ya. Itu contohnya. Supaya kita bisa apa ya? Menyampaikan ke customer itu eh, dengan baik ya. Karena kan kalau kita kadang kalau apa ya, ada yang mau maju tapi misalnya jatuhin orang lain gitu. Seperti itu. Kita ini memahami kompetitor itu sebenarnya untuk supaya kita bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan kita. Seperti itu ya. Jadi kompetitor itu apa aja yang harus kita pahami? Harga. Nah, ini kita bisa bersaing dengan harga misalnya. Kita tonjolin harga kita lebih hemat karena misalnya manfaatnya langsung terasa gitu. Beda dengan produk yang lain harus minum beberapa kali ya. Walaupun misalnya ada yang harganya murah baru hasilnya terasa gitu. Jadi sama aja dong gitu kan. Mendingan produk kita yang aman gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian karakternya, kapasitas dia produksi berapa, capability-nya gimana gitu. Kita harus memahami itu ya. Oke. Nah, Nyai, Kemudian maaf ini sebelum lanjut untuk kapasitas sendiri itu bagaimana Nyai dalam kompetitor itu? kita lihat aja apa biasanya itu dari kalau kasarnya ya dari marketplace sekarang kan udah lebih mudah ya. Dari marketplace itu penjualan dia itu berapa? Jadi kapasitas produksinya itu bisa ditebak dengan ditambah 40%.
atau ditambah 60% gitu 60% penjualan dia. dari penjualannya. Misalnya, oh total penjualan dia di sini datanya itu ada eh, 20.000 misalnya. Tinggal ditambah 40 atau 60% itu kapasitas dia gitu. Nah, kita gimana nih? Kita misalnya, oh kita mampu produksi ini sehingga misalnya barang selalu ready stock kayak gitu. Itu bisa kita sampaikan kan sebagai keunggulan gitu. Seperti itu ya. Paham ya? Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, ini saya sambil ngintip-ngintip tari rimbon ya, understanding competition. Ya, ini kita cari kelemahan ya, kayak tadi ya, kelemahan-kelemahan kompetitor, supaya kita menjadi solusi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini penting banget nih, kita tahu, oh ini misalnya kompetitor ini adalah kayak tadi, ini bentuknya sirup, yang mungkin nggak alami banget gitu ya. Terus ini bentuknya kapsul, ini tidak ramah ginjal, dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikan produk kita unggul kan ya dibanding yang lain. Ini bentuknya ini loh, tanpa residu gitu. Jadi kita tidak menceritakan produk A ya. Ini tanpa residu dibandingkan kita meminum kapsul misalnya kayak gitu. Iya nggak sih? Ya. Seperti itu ya. Terus kemudian apa ya, di sini membangun awareness ya. Jadi ketepatan waktunya, terus ada poin reward, ini saya lupa ini keterangannya apa. Tapi ini kita bahas understanding competition itu ketepatan waktu dia ketika dia lagi up gitu ya. Lagi up itu kapan? Itu gimana gitu. Nah, kita bisa masuk di situ, bahkan kita bisa misalnya ambil apa ya, customer mereka seperti itu. Ya karena kita kan sudah jadi solusi yang lebih baik, misalnya yang terbaik. Kayak tadi misalnya, oh yang kapsul tuh nggak aman misalnya buat si apa, ginjal. Nah, itu kita masuk gitu sebagai produk yang aman. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Tadi sudah satu. Kemudian keep the score. Jadi kita jadi ahli ya. Kita jadi ahli di bidangnya. Misalnya kita jualan produk kewanitaan, kita harus belajar tentang ilmu kewanitaan. Kita jual produk untuk lambung, kita harus belajar tentang lambung ya, ilmu-ilmunya itu kita harus pelajari. Kita harus menjadi ahli di situ. Ya, makanya di Ratu-Ratus itu kan kita ada misalnya ilmu apa, masalah kewanitaan gitu kan. Itu untuk apa? Supaya kita bisa menjadi konsultan. Ini belibet. Menjadi konsultan gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu supaya kita menjadi ahli. Ya, ketika kita sudah ahli, sudah memahami, oh ini seperti ini, sehingga kita menyampaikan kepada customer itu sampai gitu. Ya, jadi kita nggak setengah-setengah. Misalnya ini obat lambung ini untuk GERD bisa nggak gitu kan? Kadang GERD naon ya gitu. Nah, itu harus dicari, kita harus tahu GERD itu apa, seperti apa gitu kan. Oh bisa nggak dengan kita ya? Contohnya gini, ini Nyiputima. Nyiputima itu untuk obat mah kan, untuk lambung gitu. Kita lihat nih bahan-bahannya misalnya ya. Nyiputima ini ada kunyit putih, ada apa, kunyit hitam, ada kunyit gitu. Ini sebenarnya untuk apa sih gitu? Oh iya, dia itu antibakteri ya, antivirus gitu, dan antibiotik alami. Sehingga ketika kita radang-radang gitu, kita bisa minum ini gitu kan. Terus kemudian, oh iya, ini apa, kunyit putih ini baik buat pembersihan paru gitu kan. Ini bisa kita ketika punya masalah kulit minum ini gitu, minum Nyiputima. Kasih apa ya, kasih solusi Nyiputima ketika ada orang yang punya masalah kulit seperti itu ya. Atau bisa jadi orang yang punya masalah paru itu sendiri gitu, kayak asma gitu dan lain-lain. Nah, itu kita kasih Nyiputima karena itu membersihkan bakteri ya dari paru seperti itu.
Ya, jadi kita bisa nyambung ya, nggak cuman buat mah ternyata gitu. Nah, terus kita pahami juga nih, jantung misalnya. Ternyata jantung ini bisa dari lambung gitu ya pemicunya, pemicu utamanya. Lambung dari apa? Kita lihat misal customer kita, ini orangnya banyak pikiran enggak ya gitu ya. Banyak aktivitas enggak, makannya teratur apa enggak, samakbruk apa enggak gitu. Kalau kata orang Sunda mah samakbruk ya, makan apa aja gitu. Nah, kalau seperti itu, ini ada kemungkinan pemicu si jantungnya itu dari lambung. Jadi kita selesaikan tuh gitu kan, si lambungnya. Jadi kita bisa berikan solusi nyipu timah. Seperti itu ya maksudnya. Jadi biar kita apa pemahamannya lebih luas gitu. Nggak, kan ini rempah ya, rempah beda dengan yang namanya obat kimia ya. Kalau obat kimia kan ini untuk ini. Jadi eh, dia dibuat untuk sakit kepala misalnya ada apa pereda rasa sakitnya, ada apa gitu. Nah, kalau ini kan enggak, kalau rempah itu bisa buat bumbu juga bisa, bumbu masakan, benar nggak? Kunyit buat bumbu bisa ya, gitu. Jadi rempah itu bisa gitu. Ini apakah bisa buat cewek cowok misalnya kayak cowok turun berok ya, bisa nggak minum rempah perawan? Ini kan buat perempuan, ya kan laki-laki juga boleh makan kunyit, bener nggak? Boleh makan jahe gitu, kayak gitu ya contohnya. Jadi kita jadi ahli gitu, ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu nggak, Teh Elis? Mantap. Ada nih Nyai, tentang ini understanding kompetitor kan mungkin identik dengan pesaing kita produk yang lain mungkin ya. Terus kalau Hmm. understanding competition, apakah ini bisa, ini kan mungkin dengan produk yang sama atau dengan kita sebagai marketing atau marketer, reseller gitu, ini masuk nggak di sana Nyai? Kita harus memahami kompetisi di antara kita dalam satu tim itu juga gitu. Ini lebih ke kompetitor sih. Oh gitu. Jadi ini kita memahami apa pasarnya itu gimana gitu loh. Di pasaran itu seperti apa. Jadi intinya contohnya tadi nyambung ya. Misalnya kayak produk yang lain yang sama nih ya, dia memasarkannya gimana? Ada juga kan produk yang Hah? memasarkannya MLM gitu ya. Nah, itu kan kadang yang ada yang ini banget, fanatik banget gitu MLM tidak di ini ya oleh muslim gitu ya, tidak begitu dianjurkan gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kelemahan si produknya. Ini kelemahan sistemnya atau kelemahan produknya seperti itu. Itu lebih ke situ sih Teh, lebih ke kompetitor. Dan kita akhirnya menjadi solusi seperti itu. Ya. Siap Nyai, luar biasa sekali nih. Saya jadi lebih paham ya gitu. Selama ini emang berdasarkan insting tanpa teori gitu. Ternyata permainan dalam bisnis itu benar-benar ya kita harus memahami secara teori Hmm. juga gitu. Biar kita lebih paham. Kalau kita udah tahu kebutuhan, keinginan, terus harapan pembeli, eh, terwakili oleh kita, otomatis kita akan lebih mudah ya memasarkan produk tersebut gitu. Jadi lebih kena gitu Nyai. Terus Ya, untuk kompetitor sendiri kita sebenarnya nggak boleh takut ya. Selama ini kan, waduh ini saingan kita ini saya. Terus terang saya juga suka ada rasa takut Nyai. Tetapi sebetulnya kalau ada kompetitor itu juga padahal bisa jadi pemicu kita ya, jadi lebih semangat, kita hmm. jadi lebih produktif, terus kita bisa menggali keilmuan kita gitu ya Nyai. Kayak Bisa tadinya kita menemukan bisa sebagai ahli kelebihan-kelebihan karena ada kita. kompetitor gitu ya. Kalau tidak ada kompetitor Iya, mungkin kita hanya santai aja, ini produknya ini udah gitu. Kalau ada kompetitor mungkin ya kita jadi lebih semangat lagi belajar gitu ya Nyai. iya, Mungkin itu. benar-benar. Lumayan nih. Terus Nyai kemarin ada catatannya yang tentang USP itu, unique selling point itu seperti apa Nyai? Yang di ini ya, Yang eh, di kompetitor. unique selling point itu yang dia itu memasarkannya itu seperti apa gitu.
Kan tadi Oh, yang ada jadi ciri khas MLM, ya, ada. seseorang gitu ya memasarkannya tuh, misalkan rempah perawan, Mm. saya memasarkannya seperti ini, kalau Nyai seperti, jadi ada ciri khas gitu ya, seperti itu bukan? Unique selling itu kayak sistemnya mungkin ya Teh ya. Jadi apa ya? Ke lebih ke sistemnya seperti apa dia memasarkannya gitu. Seperti apa memasarkannya sehingga kita bisa mencari apa ya? Kita bisa mengambil konsumen dia gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa memperlebar pasar kita gitu. Ya, gimana ya jelasinnya ya? Keunikan atau bisa juga Apa, ini jadi bisa juga apa gini, keunikan dia apa? Mm-mm. gimana Nyai? Ya bisa juga keunikan dia apa, keunikan produknya gitu. Jadi keunikan pasarnya dan keunikan produknya sehingga Oh, kita jadi, bisa sehingga kita bisa apa ya? Menonjolkan punya kita gitu. Intinya sih seperti itu. oh kita berarti harus, ini ya emang benar-benar harus memahami produk kita ya gitu, jadi kita sampai di mana kita memberikan edukasi ke konsumen gitu, sehingga konsumen itu Hmm. tahu, oh kita teh membutuhkan produk ini gitu setelah kita jelaskan gitu bukannya? Iya, iya seperti itu. Uniknya misalnya kayak tadi ya, apa, oh ini produknya kapsul misalnya. Kapsul kapsul kan ada residu nggak aman buat ginjal gitu. Nah, kita bisa mencari keunikan kita. Unik kita adalah oh bentuknya teh celup gitu. Terus memang rempah asli yang dimasukkan ke teh celup. Dia tanpa residu. Rempah asli yang dimasukkan ke teh celup ini bisa juga bersaing dengan yang berbentuk sirup misalnya. Sirup itu kan bisa jadi dia sudah campuran ya. Karena untuk sirup itu kan butuh pengawet, Betul, benar nggak? betul. Atau Tidak bentuknya bisa ini, cair ya. tidak bisa Iya, sendiri. iya itu harus Pasti lebih pakai cepat basi. pengawet. Mm-mm. Nah, seperti itu kita tunjukkan uniknya, unik kita gitu. Atau pasar dia gitu, cara masarin dia. Misalnya, oh dia mah dijual di Gubral Gebrol, di MP gitu. Nah, kita melalui agen-agen secara eksklusif. Nah, itu bisa juga. Kan ada juga tuh perusahaan yang nonjolin gitu ya, kayak Ya, mohon maaf Tupperware gitu. Kita tidak menjual di ini gitu. Kayak gitu. Itu contohnya gitu. Seperti ya itu betul kayak ya. mm-mm. Seperti itu teh. Ya, menjaga keeksklusifan produk kita justru itu akan menambah poin lebih ya, Nyai buat produk kita ya. Jadi Mm-mm. orang tuh apa ya namanya? Lebih tahan lama lah kepercayaannya gitu, lebih yakin oh produk ini emang bukan abal-abal gitu ya Nyai. Iya. Iya, teh. Mungkin ada yang bertanya teh bentar ya. Ya mangga mangga teman-teman ada yang mau tanyakan tentang materi ini mangga. Oke, lanjut ya. Lanjut tadi yang keep the score atau jadi ahli itu adalah kita untuk menjaga keseluruhan tombol-tombol keseimbangan gitu ya. Maksudnya itu ya kayak tadi kita bisa apa menonjolkan produk-produk kita gitu ya. Terus kita bisa mencari keunggulan-keunggulan produk kita, terus kita bisa mencari solusi-solusi ya. Selain misalnya nyiputi mah selain untuk mah juga banyak apa manfaat untuk yang lainnya seperti itu. Terus kita jadi pasarnya lebih luas gitu loh, Telis gitu maksudnya. Terus kemudian kalau ini tidak dijaga, kita akan lock up the prospect. Jadi tertutup prospeknya sama tertutup closingnya gitu. Ini ada rumus nih ya, ada bukan rumus ya, ada keterangan di sini no referral. Ini karena tidak ada retain, tidak ada pembelian kembali gitu. Sehingga tidak menjadi cost. Ini jangan sampai kayak gitu. Terus no repeat ya sama tadi ya. Ini produknya nggak ada repeat order katanya. Kemudian no market, nggak ada pasar. No nice, tidak ada ceruk.
atau kondisi di mana pasar ada atau produk nggak ada, seperti itu, atau no control market. Nah, ini yang akan menghancurkan semua yang tadi gitu. Kayak gitu. Terus kemudian ini ada lanjutannya Teh Elis. Kita Apa Nyai? ketika berbisnis gitu ya. Ternyata bukan fokus pada uang gitu. Ternyata bukan fokus pada uang, tapi fokus pada standar yang harus kita tingkatkan gitu. Atau kelebihan yang yang kita miliki, seperti itu ya. Nih, ada cara bermain pengusaha, katanya ini rumusnya. Itu ada 4P, ada promotion, ada place, ada price, ada produk. Tapi ingat tadi ya, 4P. kita ketika Nyai maaf 4P, bisa diulang 4P-nya. ada promotion, ada place, place tempat, ada price, ada harga, kemudian ada produk. Itu cara bermain dari pengusaha. Kemudian untuk pemasarannya ada 4C. Jadi rumus jualan itu cuman kita harus punya produknya, ada harganya, di mana jualannya, bagaimana promosinya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian, ini baru untuk pemasarannya ada 4C. Kita ada conversation, ada penyampaian mungkin ya dari percakapan. Terus kemudian ada karakter produk kita seperti apa gitu. Nah, kemudian ada care, ada kepedulian kita bagaimana, dan ada komunitas kita ya, untuk interest tadi mungkin ya, gitu ya. Ini sebenarnya ada, bentar ya, saya coba cari. Ini ada rumus, jadi ini rumus-rumus ini ya, bisnis kita gitu. Bukan bisnis kita, ini rumus bisnis dunia ya. Ini saya kasih ini aja di sini. Biar kita memahami. Nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya, Teh? Kurang Nyai. Jelas. Kalau sini kelas saya kurang jelas nih. Jelas ya? Aduh, aduh. Atau ini kurang kayaknya gambarnya. Oh, ini. Duh, saya nggak bisa ngebaca nih. Ya, Nyai nanti di-share nggak ya apa-apa. di ini, Nanti aja ya, di saya grup. fotoin. Jadi ini untuk mindset aja, Teh. Untuk mindset kita sebagai penjual, pebisnis gitu ya. Jadi nanti akan ada brand, kemudian ada distributor atau yang distribusi ya, produk-produk yang sudah terdistribusi. Ada juga customer. Nanti ada competition ya. Di dalam competition itu nanti ada yang namanya produk retain. Nah, ini yang kita fokuskan. Retain itu tadi yang tengah, yang ini ya. Ini retain. Nah, ini
ini fokuskan ini karena kan target market kita kan luas ya gitu. Jadi yang retain ini kita bisa fokuskan nih gitu supaya ini kita sudah minimal kita sudah punya customer yang setia lah gitu kan untuk produk kita. Tinggal kita nambah lagi akuisisi seperti itu. Nambah lagi yang baru gitu. Nah, seperti itu. Tapi kita tetap pertahankan yang retain ini gitu kan. Nah, ini sebenarnya rumus aja sih. Terus kemudian ini di tengah ini saya arsir hitam banget ya. Nah, ini saya mau jelasin ini. Ya, tapi sebelumnya ini aja. Ini ada di antara kompetisi sama ini bisa kita cuekin katanya. Tapi ini yang titik hitam ini kan suka ada kendala-kendala ya ketika kita jualan. Misalnya, oh ini ada yang nggak cocok sama produk kita, terus ada yang komplain, terus ada yang gimana gitu ya. Nah, ini adalah kita harus memperkuat emosi gitu. Ini mindsetnya, kita harus memperkuat emosi kita gitu di Jangan sini. baperan ya Nyai. Itu ya. Jadi ini ininya ya Teh ya. Jadi biar kita itu apa ya kuat gitu. Nah karena gini ini namanya itu kritisi ya. Kritisi itu keterangannya itu ada perkuat emosi, ada prestige yaitu keuntungan kerjasama gitu. Kita bisa nih misalnya melakukan kerjasama gitu ya di situ. Kemudian kita perkuat benefitnya, perkuat manfaatnya, dan perkuat parity-nya atau khasiatnya. Nah, kemudian selain itu kita harus memperkuat informasi. Informasi itu value. Artinya value itu kan kita harus memahami produk kita kan, seperti itu. Dan satu lagi ini ada keterangan diferensiasi, saya keterangannya nggak begitu paham untuk diferensiasi ini. Nah, di sini kita bisa melakukan semua yang tadi itu dengan mental yang sehat. Itu cuman itu ya. Kemudian ilmu selanjutnya adalah mental illness yang harus kita pahami banget sehingga kita bisa terus kuat. Jadi ini lanjutan dari kemarin kenapa kita gimana caranya kita bisa terus berjuang. Ini sebenarnya ini teori ya, teori yang bisa dikembangkan ke banyak ilmu lagi. Ini rumusan utamanya seperti itu. Sehingga misalnya kayak tadi yang playing the games ada playing the field. Jadi kita harus memahami target market. Ilmu target marketnya nih kita perdalam. Terus kemudian ada needs, wants, expectation, interest, ini value proposition canvas dan value creation. Sebenarnya value creation sama value proposition canvas itu sama gitu kan. Cuman kalau value creation itu ada value. Jadi ada nilai lebih yang diangkat seperti itu ya. Sehingga kita tidak berlelah-lelah ketika bersaing dengan kualitas di orang gitu ya sama harga itu seperti itu ya. Itu ya, itu rumusannya Teh. Rumusan utama kayak misalnya kayak kemarin itu kita pernah belajar siapa sih pemilik bisnis. Pemilik bisnis ada 3, kita, tim, sama customer. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada tim gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tim lakukan kepada customer. Itu memberikan servis terbaik ya. Jangan sampai misalnya berantem sama customer, terus ada customer nggak transfer dibuatin status gitu. Itu tidak ini ya. Jadi rumus yang tadi itu nggak berhasil ya. Itu rumus utamanya Teh, sehingga banyak lagi nih ilmu-ilmu yang berkembang seperti itu. Jadi kalau di IBF gitu atau kalau coach yang sudah ahli gitu biasanya tidak membahas satu-satu materi ya, tapi dia membongkar dulu logika kita. Gitu. Dan di sini di Ratu-Ratus nih kita alhamdulillah gitu ya. Saya juga share juga ke teman-teman ilmu ini gitu. Seperti itu. Jadi ini buat membongkar dulu logikanya,
oh ya apa sih yang harus kita lakukan biar kita paham, kita harus ngapain gitu ya. Bisnis itu gimana, gitu. Seperti itu. Kayak pemilik bisnis ada 3. Oh, kita tuh harus ngapain kepada customer, kepada tim. Terus tim itu harus diajarin servisnya ke customer gitu ya, jangan sampai baperan gitu. Nah ini kita kasih juga ilmu-ilmunya biar nggak baperan. Kita harus pahami beberapa ilmu misalnya. Ada ilmu mental illness, kemudian mengerti kepribadian ya, personality plus kita bisa pahami. Kemudian apa? Ilmu sifat-sifat pelanggan ya, DISC itu kita juga udah kasih ya. Terus kemudian apalagi bahasa cinta gitu. Ini bahasa cinta ini bisa dilakukan untuk retention ya, retention customer kita. Misalnya ini udah beli beberapa kali nih, kita kasih aja deh, mau kasih promo deh buat dia gitu, spesial. Eh, Orang itu kan paling suka ya dibilang spesial gitu ya. Orang tuh paling suka diistimewakan. Misalnya ini spesial nih buat Teh Elis, saya kasih diskon ongkir gitu. Atau saya spesial buat Teh Elis nih, saya kasih apa reward tas atau apa gitu. Seperti itu. Ya. Sehingga dia tuh ngerasa, oh ya gue spesial gitu. Seperti itu ya. Ini buat retention. Aku rada engap teh, mau minum dulu ya. Izin ya, Ya, Teh Elis siap, boleh siap, lanjut. Nyai. Luar biasa sekali, Nyai, ini teman-teman. Eh, hari ini saya dapat insight baru, mudah-mudahan teman-teman juga bisa. Kalau saya sedikit simpulkan dari tadi, understanding customer, understanding competitor, terus understanding competition, Nyai bilang tadi berkali-kali ya, kita tonjolkan keunggulan kita, fokus pada keunggulan kita supaya kita bisa memenangkan pasar tersebut. Benar nggak teman-teman? Memang kalau kita fokus kepada keunggulan kita gitu, apa yang ada di dalamnya, apa maksudnya kelemahan yang ada di dalam bisnis kita gitu, otomatis nanti akan tertutupi dengan kita apa menampilkan keunggulan kita. Terus tadi Nyai bilang juga tentang di understanding customer interest ya Nyai. Mungkin interest ini kedekatan itu emang sangat luar biasa sekali ya Nyai. Bisa apa namanya tuh bisa mengalahkan produk-produk lain yang lebih bagus ataupun yang lebih murah gitu ya. Karena kita udah percaya pada seseorang, kita udah nyaman, otomatis kita akan beli produk tersebut. Jadi mungkin orang bukan karena produk belinya, tapi karena kedekatan ya Nyai tadi, karena pelayanan kita, karena attitude kita gitu. Jadi di sini playing the game ini benar-benar ya Nyai, otak, hati dan itu tuh semua nyatu ya Nyai. Jadi bukan logika aja yang dipakai di sini ya, hati juga ini Iya, berperan sekali gitu di apa mengalahkan pasar gitu. Apalagi di sini tadi ada referral ya Nyai. Referral yang di understanding apa tadi tuh competition ya Nyai, competition di sini kalau tidak ada referral kan tidak ada apa tadi tuh Nyai, tidak ada cost ya Nyai. Nah, untuk referral ini emang sangat penting sekali ya Nyai. Kalau di dunia pendidikan mungkin pengimbasan. Dari pengimbasan ini kita bisa mendapatkan pelanggan baru, kepercayaan baru gitu. Di sini kita apa namanya? Bisa dikatakan promosi gratis ya Nyai kalau referral itu ya. Bisa promosi gratis karena kita memberikan edukasi yang tepat kepada konsumen, konsumen merasa puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita, otomatis kita akan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat juga. Betul, begitu gak Nyai? iya betul. Pengimbasan ya perlu perlu sekali ya. Terus apa namanya tuh? Kata orang Nyai, produk tuh lebih kena emang karena apa ajakan kita gitu, karena referral jadi lebih percaya. Terus untuk referral ini kan udah ada testimoni ya Nyai, itu bisa dijadikan alat ya untuk referral juga, testimoni yang mendukung produk kita itu nyata gitu, bagus gitu. Itu mungkin bisa di ini untuk apa bisa di
apa ya Nyai, bisa lebih digembor-gemborkan ya Nyai untuk testimoni mungkin ya. Selama ini saya untuk posting testimoni emang agak kurang Nyai. Lebih ke apa ya, produk gitu. Testimoni saya paling kalau posting misalkan dari 3 produk itu benefitnya, terus apa yang ada di kandungan rempah tersebut gitu. Testimoni paling hanya satunya ini. Berarti di sini harus mengedepankan testimoni juga ya Nyai ya, untuk lebih apa, menarik kepercayaan konsumen gitu. Ya, makanya kemarin itu kan sempat ya kita di sini ada eh, apa tentang product knowledge, terus ada yang testimoni. Nah, itu kita tadinya rencananya masukin ke YouTube, cuman itu belum ada yang pegang. Oh Itu iya iya bukan betul. sih gitu teh. Terus yang sama apa kemarin itu ada apa challenge ya. Nah, itu juga pengennya sih kita masukin ke YouTube ya testimoni, atau mungkin kita bisa buat dari kita kan sebagai pengguna juga ya semuanya gitu. Kita buat testimoni terus kita kumpulkan tuh di grup testimoni. Jadi siapapun bisa comot. Misalnya Teh Elis bisa comot punya saya, punya Mbak Jamu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat ya testimoni itu gitu. Yuk kita bikin yuk. Yuk bikin grup testimoni ya Nyai. Jadi share, kita bebas ke sana. Selama ini emang saya juga nih untuk testimoni customer saya nggak share ke yang lain. Soalnya ada rasa ini juga, apa, perlu nggak ya gitu. Perlu ya nggak ya yang lain, suka ada apa, masih ada pikiran gitu Nyai. Kalau emang nanti ada grupnya ya mungkin nanti bisa bebas lah untuk sharing-sharing testimoni ke yang lain. Untuk foto-foto juga saya Nyai kan kadang, aduh ini perlu nggak ya, bagus nggak ya, ada rasa nggak pedenya untuk share ke yang lain, makanya buat sendiri aja dulu sama tim. Yang testimoni itu sebenarnya ada kan grup kita, cuman itu channel gitu. Saya dulu salah buat dia channel. Jadi kalau banyak teman-teman yang mau ngasih, biasanya itu dikirim dulu ke Nyai Ratu Official, terus di forward ke situ teh, di Oh forward ke iya iya. gitu. Jadi itu bisa dicomot siapa aja kan gitu. Walaupun misal di channel kan masih bisa di save sama orang gitu. Gitu. Itu mau dirubah ke grup, cuman sayang. Atau nanti kita ada ini, ada apa? Ada diskusinya deh, biar nanti teman-teman bisa masukin di diskusi, kita masukin ke channel gitu. Kayak gitu deh, nanti kita akan coba ya. Kalau Tuh, yang udah tapi udah itu pasti Nyai tuh. mendingan itu kan di grup testimoni itu yang udah jadi ya, yang udah diedit gitu, udah bagus. Nah, mungkin nanti grup yang satu ini grup mentahannya gitu Nyai, biar nggak kecampur. Oh iya, enggak, testimoni itu ini teh bukan mentahan, ada yang udah diedit, ada yang belum kok. Yang grup testimoni, kalau yang sudah diedit itu di channel Miyuki. Oh iya iya iya. Mm-mm, ya, di situ biasanya. Itu kalau yang itu, yang testimoni itu siapapun bisa ngasih testimoni gitu. Biasanya kalau marketing itu suka ini ya, apa kirim-kirim nih di grup gitu, terus kita share lagi ke situ, seperti itu. Itu siapapun bisa ya, boleh ya ngasih testimoni. Kita tukeran testimoni aja gitu. Oh iya. Saya Jadi seringnya kan emang Nyai lihat di channel Miyuki. Kalau untuk testimoni emang saya jarang ketahuan nih. padahal di Iya. channel testimoni itu banyak banget teh. Ini kalau kalau butuh emang baru dilihat gitu. Emang jarang. Nah, dari materi ini ya benar testimoni harus gitu, harus banyak. Saya emang kurang ini kurang posting testimoninya. Iya. Nanti ya dibantu ya sama Nyai Ratu Official testimoni yang video juga ya, biar di-share juga di situ gitu. Apa sayang? Bentar. Coba teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi ini atau mau sharing? Dilanjut dulu ya Teh, ini saya anterin dulu dari Akmar ya. Oh iya, Nyai. Teman-teman, aduh bagaimana hari ini, seru tidak? Kalau saya ini lumayan seru banget. Ilmu baru, Halo, halo. mudah-mudahan semangat baru. Ayo Uni, bagaimana?
Teteh boleh diulangin nggak sih poin-poinnya? Poin-poinnya bentar. Heeh. Yang ini ya, dari awal ya, understanding customer yang pertama. Di sana ada playing the field, yaitu target market, terus need, wants, expectation atau harapan, interest. Keburu nggak Uni? Terus yang kedua, understanding kompetitor. Di sana ada tadi tuh cost, ada USP, unique selling point, terus ada karakter, kapasitas, sama capability. Dan harga. Untuk understanding competition, ada find the market, find the gap, terus keep the score. Find the market tuh ini maksudnya itu cari kelemahan dari kompetitor supaya kita bisa ini tadi apa ya Nyai? Bisa memberikan solusi dari produk kita. Terus untuk nomor 3 tadi ada no referral, no repeat, no market, no nice, dan no control market. Gimana Uni? Nanti difotoin aja kali ya. Atau nanti direkapin sama itu siapa? Atau nanti gimana ya nih? 4 apa ya? Difotoin ke Uni aja ya. Nanti Uni rekap lagi ya, bantu rekap ya. Sip. Oke, Nyai. Ya nomor 4 tadi apa ya, Nyai? Harus ahli di bidangnya gitu ya? Keep the source, ya jadi ahli nomor 3 Nomor itu. 3. Cuma 3. Oh, nomor 3. Nomor 4 apa, Nyai? Enggak ada. Jadi ini sebenarnya ini ilmu sambungan ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya ada fundamental bisnis. Nah, ini kita bahas yang nomor 2 playing the game, sama bahasnya yang nomor 3 aja karena kita ini nyambung ya. Kalau fundamental bisnis ini kan kita bahasnya tentang 4 pilar bisnis gitu. Ada keuangan, sumber daya manusia, ini nanti akan panjang banget gitu kan. Ada keuangan, sumber daya manusia, ada produksi gitu, ada marketing. Ini akan panjang banget gitu. Makanya kita untuk market itu kita bahasnya dari playing the game. Playing the game itu ada 3, ada understanding customer, ada understanding competitor, sama understanding competition. Nah, kemudian ada lagi kita menjadi keep the source atau menjadi ahli. Gitu aja sih. Itu dua aja sebenarnya ya. Cuman nih nomornya jadi nomor 3 karena ilmunya sambungan. Gitu Teh. Nanti kita bantu fotoin ya ke Uni. Nanti Uni bantu rekap, bantu apa ya? Resume. Oke. Terus di-share ke teman-teman. Oke. Kemarin juga nih, saya belum nyatet. Kemarin aku kira dari materi, ternyata dicari-cari kagak ada. Kemarin tuh langsung ya. Aduh. Oke, satu aja nih. Saya minta sih sebenarnya ke Nyai Ratu Official sampai tanggal 10 ini materi itu saya yang tentukan gitu. Jadi nanti nyambungnya kemana gitu. Setelah ini. Ini kan setelah ini tadi ilmu yang tadi yang playing the game sama keep the score itu bisa dilakukan ketika kita memiliki mental yang sehat. Nah, next-nya kita akan belajar tentang mental illness nih. Biar apa? Biar kita memahami gitu loh. Biar hidup kita tuh berubah 180 derajat ya. Karena ini yang benar-benar bisa ngerubah kita itu kita memahami ilmu ini gitu, ilmu mental illness ini sehingga kita nggak baperan lagi gitu ya, kita lebih kuat, lebih strong gitu.
kita lebih siap menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Seperti itu. Ya, jadi ingat semua yang tadi tadi kan rumus ya, rumus bisnis yang utama cuman bisa dijalankan ketika kita memiliki mental yang sehat. Itu mindsetnya. Jadi rumus yang tadi itu bisa banyak lagi ilmu-ilmu yang dikembangkan ya. Ada kan ilmu tadi value proposition canvas, ada pokoknya banyak ilmu yang bisa dikembangkan dari yang tadi. Ini rumusannya. Jadi kalau mereka yang sudah ahli gitu ya, kayak misalnya Pak Happy Trenggono gitu, ngajar itu dibongkar dulu logikanya gitu. Jadi enggak satu materi gitu ya. Dia ngebongkar dulu logikanya. Nah, seperti ini contohnya. Seperti pemilik bisnis kemarin itu rumusan utama ya. Sehingga kita tuh bisa memahami ilmu apa aja yang harus kita pelajari gitu. Itu ilmu strategiknya kalau kata di bisnis ya. Itu strategiknya. Jadi nanti kita bisa menurunkan gitu. Membreakdown apa yang harus kita pelajari selanjutnya. Seperti itu maksudnya teman-teman. Ini yang utama dulu. Bongkar dulu logikanya, kuatkan dulu mentalnya, mindsetnya dibongkar dulu, sehingga kita bisa menjalaninya dengan siap gitu ya. Karena kan sukses itu bukan buat orang yang ingin, tapi buat orang yang siap. Gitu. Jadi kita biar siap nih, biar kita lebih tangguh lagi ke depannya. Oh ini ada masalah kenaikan harga, ya cuman masalah kenaikan harga gitu kan kasarnya gitu. Kita tetap bisa kuat kok gitu. Kita masih bisa jualan kok gitu. Seperti itu ya. Seperti itu contohnya. Jadi kita bisa lebih tangguh kalau kita paham rumus-rumusannya dari awal. Seperti apa? Seperti itu sih kira-kira teman-teman. Jadi saya pengen nih tim saya ini kuat-kuat gitu. Tim saya ini tangguh-tangguh. Tim saya ini hebat-hebat. Paham logika bisnis seperti apa. Seperti itu. Karena kan selama ini ilmu yang kita kasih satu persatu ya. Ada juga yang ini ilmunya kebanyakan. Ya, biar kita paham kenapa sih dikasih ilmu yang banyak. Padahal turunan dari sini gitu misalnya. Kita memahami ini logikanya dulu. Gini ya, orang yang bisa berubah itu yang pertama berubah dulu pola pikirnya. Kalau pola pikir nggak berubah, sampai kapanpun nggak akan berubah gitu. Kehidupannya tuh nggak akan berubah. Tapi kalau pola pikirnya sudah berubah, itu insya Allah semua akan berubah. Berubah dari dia semuanya. Gitu ya. Kayak misalnya kita pernah tidak memaafkan orang lain gitu ya. Terus bikin penyakit juga buat kita ya. Terus kita juga hidup nggak tenang gitu ya. Pikiran kita juga kacau gitu. Nah, ketika kita memaafkan ya, dan kita hidup mulai ribuan tahun ya udah bahagiain aja diri kita gitu kan misalnya. Itu kan sudah merubah pola pikir kan. Berubah nggak hidup kita? Berubah gitu ya. Pasti berubah. Ya benar nggak? Nah ini Betul. sama. Bisnis juga sama gitu. Pola pikirnya dulu yang berubah. Jadi nanti nggak akan ada pertanyaan gimana sih biar kita lebih kuat menghadapi masalah. Gimana sih biar kita lebih konsisten. Biar nggak ada pertanyaan gitu lagi. Karena logikanya kita udah tahu gitu. Rumusannya kita udah tahu. Jadi ketika ada kendala, oh iya kita yang harus diperbaiki dulu gitu. Seperti itu. Itu ya teman-teman, ini sudah jam 7:05, pengennya tadi 30 menit ya Telis. Iya. Panjang. Gak apa-apa Nyai. Hari Sabtu ini kayaknya kebanyakan agak santai ya teman-teman. Termasuk saya agak santai hari Sabtu nih. Alhamdulillah ini luar biasa sekali Nyai. Terus soal ilmu itu mindset bener Nyai itu harus dipupuk emang bener-bener itu sebenarnya PR terbesar pebisnis itu dari mental ya Nyai. Kalau mentalnya kerdil, kecil gitu, nggak bisa menerima
apapun ya susah gitu. Kayak kemarin ya, saya juga nih soal mindset baru dikasih tahu ya kemarin tuh. Kan saya suka afirmasi nih, Nyai. Afirmasi itu misalkan 1000 pieces ya, closing 1000 pieces. Nah, pas ditanya gitu, kamu yakin nggak kamu bisa closing segitu? Dalam tanda tanya dalam hati kamu ini nggak yakin. Ya gimana mau closing katanya. 1000 pieces kalau hati aja nggak yakin, nah itu bisa mengcancel doa kita gitu, pemikiran itu. Oh gitu ya kata aku tadi gitu Nyi. Iya kalau emang kamu yakin ya serahkanlah sama Allah, biarkan Allah yang memberi jalannya gitu. Kalau kita afirmasi seperti itu gitu. Terus ada pertanyaan lagi kemarin Nyi, bahagia. Kamu bahagia, saya bahagia, tapi pas saya baca itu Nyai, timbul pertanyaan saya, apakah saya bahagia? Nah, kamu suka berdoa nggak tiap hari ke Allah minta bahagia? Suka. Gimana mau bahagia kamu aja nggak yakin katanya gitu. Itu bisa mengcancel doa kita juga katanya. Oh gitu ya. Nah kemarin saya baru nyoba dirubah juga nih. Minggu kemarin tuh saya dapat ilmu itu. Sekarang kamu targetkan kamu bahagia, lepaskan saja semuanya gitu, biarkan Allah yang memberikan jalannya gitu Nyai. Tapi ternyata benar Nyai, kemarin saya waktu ngurus surat-surat saya praktekkan ilmu itu, bisa bayangin Nyai, saya kecapil panjangnya panjang banget 2 lapis. Pada kesana subuh saya nyampe ke sana 7:30 lebih. Tapi karena saya mengaplikasikan ilmu itu gitu, saya berdoa serahkan sama Allah. Sebelumnya dibayangkan dulunya itu, sebelumnya dibayangkan dulu mindset kita dirubah gitu, semuanya akan mudah gitu, semuanya akan mudah. Benernya ya, alhamdulillah luar biasa, di luar dugaan. Saya dapat antrian ujuk-ujuk di depannya. Alasannya saya ke WC terus disuruh antri. Saya jadi enggak lapis kedua itu, enggak lapis pertama, lapis kedua mendekati kantor. Udah gitu dipermudah, saya belum vaksin, harus vaksin yang masuknya. Saya berdoa lagi di sana tuh, benar-benar ilmu itu saya terapkan dari temen tuh, masuk saya ke kantor itu. Benar-benar luar biasa perubahan mindset tuh. Saya dapat ini kartu antrian, saya salah antrinya, harusnya ngambil kakak saya update data nggak apa-apa, tapi diterimanya di loket. Alhamdulillah saya selesai sebelum jam 12 Nyai. Orang-orang sampai 2 kali pergi ke sana, terus berguguran pulang lagi, pergi lagi. Saya kemarin benar-benar nih alhamdulillah suatu anugerah dengan merubah mindset saya sendiri gitu ya, menerapkan ilmu yang saya dapat dari teman. Begitu aja, serahkan semuanya pada Allah. Kalau emang kamu yakin, serahkan. Doanya seperti itu, jangan kita jangan mikir caranya bagaimana gitu. Gitu Nyai, saya tuh benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar mindset kita harus dirubah tuh, emang harus gitu. Kalau hati kita, ucapan kita, misalkan afirmasi 100 1000 gitu, tetapi tidak yakin gitu, kita tidak yakin diri sendiri, tidak memikirkannya jalannya bagaimana gitu, insya Allah itu katanya tidak akan berhasil gitu Nyai. Tetapi emang kita juga jangan lepas dari usaha kita. Kita merubah mindset serahkan pada Allah, tetapi kita diam itu tidak juga gitu. Iya. Gitu Nyai. Alhamdulillah nih pengalaman kemarin bener, perubahan mindset itu sangat luar biasa Nyai. Ajaib, saya bilang ajaib. Saya ini jadi inget ini nih setelah pemaparan Teh Elis nih. Jadi ini entrepreneur ya, kita sebut saja kita adalah entrepreneur, walaupun misalnya saya cuma reseller Teh Mio, saya mah cuma agen gitu. Enggak, kita semua entrepreneur karena kita terjun di dunia bisnis. Ini ada rumusan seperti ini Teh. Apa tuh Nyai? Aduh nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, saya jelasin aja. Ada entrepreneur, ada leadership, dan spiritual. Dan itu menyatu ya. Entrepreneur, leadership, dan spiritual. Itu menyatu. Jadi menyatunya itu nanti berhubungan dengan nih keyakinan kita. Ya, jadi karena tadi Teh Elis bilang, ini 1000, yakin nggak? Gitu kan, closing 1000, yakin nggak? Ini berhubungan dengan itu. Ya, jadi pebisnis itu selalu
Ingat selalu catatannya berhubungan dengan leadership dan spiritual gitu. Jadi nanti kita misalnya ini merubah cash menjadi aset, artinya kita belanja stok ya. Belanja stok nih. Saya belanja 2.000 pieces misalnya. Terus kemudian itu menjadi aset buat kita. Aset. Jadi jangan bilang ini stok menumpuk. Ingat itu aset. Jadi logika saya tuh gini, saya kan nyetok banyak ya, nyetok bahan baku itu sudah berani trek-trekan gitu ya. Walaupun penjualan nih belum banyak banget gitu kan, udah berani bergabung dengan PT Dexa gitu kan, sekalian kirim itu 13 karung gitu ya, atau berapa karung, dan itu kan kalau kita nggak percaya diri gitu ya, kita nggak yakin ini habis mual ya gitu kan, itu pasti seperti itu ya. Nah ini saya berpikirnya itu adalah aset saya karena bisnis ini akan menghidupi saya selamanya. Ini adalah aset ya, harta kita, stok ini harta kita. Ini ngerubah dulu pola pikir nih. Stok itu adalah harta ya. Terus kemudian kita bisa menjualnya. Kita jual. Jual itu membutuhkan leadership. Ya, benar nggak? Tadi merubah cash menjadi aset butuh spiritual, butuh keyakinan. Ini rumusannya, butuh keyakinan kita berhubungan dengan spiritual, kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, kemudian berubah menjadi aset. Aset ini kita perjuangkan dengan leadership kita sehingga kita berjuang dengan sales, menjual. Aktivitas sales, aktivitas menjual, aktivitas market. Gitu. Ini leadership-nya yang kita tumbuhkan. Oh iya, saya nggak mungkin dong jualan sendiri misalnya. Barang 2.000 pieces misalnya ya. Nggak mungkin saya jualan sendiri. Kalau misalnya maksain jualan sendiri, itu banyak yang misalnya banting harga. Nah itu karena dia nggak punya leadership dan spiritual tadi. Gitu ya. Jadi kita harus tanamkan ini dulu nih logikanya ya. Oh, ini leadership nih. Oh iya, 2.000 pieces saya bisa bagi deh ke agen saya sekian, seller saya sekian. Sehingga saya harus rekrut. Gimana caranya? Gimana sih caranya? Cari ilmunya. Ya. Ada banyak ilmu gimana caranya rekrut. Ada cara kampanye rekrut. Nah, itu dicari ilmunya. Gitu. Atau kita langsung door to door mengajak orang. Ya. Misalnya, oh ya saya mau bikin pasukan dropship deh. Pasukan dropship yang dulu customer-customer saya udah beli sekali, otomatis udah tahu harga barangnya seperti apa, harganya gimana gitu kan. Kita kasih fee buat mereka, biar ini bisa keluar. Ini dijadikan nih customer-customer kita ini pasukan dropship misalnya. Bisa seperti itu kan ilmu leadership juga ya. Bener nggak, Teh Elis? Betul Seperti banget itu. nih. Sehingga dari sales tadi akan menghasilkan profit ya. Dari profit akan menghasilkan cash lagi. Ya, dari cash tadi berhubungan dengan spiritual lagi. Yang kayak kemarin selain ini ya, kalau sudah jadi cash ya, selain spiritual yang kita kepercayaan membelanjakan lagi menjadi aset, kita juga kepercayaan membagi untuk bertambah. Paham ya? Bersedekah untuk menambah. Gitu. Itu seperti itu. Ya. Karena kan janji Allah ya, janji Allah itu ketika kita sedekah akan menambah gitu ya. Tapi walaupun kita tidak mengharapkan itu ya, itu secara otomatis aja gitu. Kita mah ya ikhlas aja berbagi gitu. Ketika kita berbagi, itu juga akan memicu kita lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi, lebih lebih tanggung jawab lagi gitu. Ya karena ada nih yang butuh kita. Ada nih yang membutuhkan kita. Seperti itu. Sehingga kita terus siap struggle terus gitu kan. Siap berjuang terus, siap bertempur terus. Seperti itu teman-teman.
jadi panjang ya. Iya, nggak apa-apa Nyai. Nyai betul sekali. Iya, kemarin teman sampai bilang gini, pantesan bisnis kamu gitu-gitu aja katanya. Pikiran kamunya juga begitu. Iya benar. Ya Allah, kataku teh. Perasaan teh udah baik kataku teh dengan pedenya Nyai. Ternyata masih banyak kurangnya. Sampai kemarin tuh ditanya, targetnya apa? Ini sampai per hari gitu. Saya cuma ketawa aja. Ya target ada per hari ada, cuma iya emang pikiran nggak yakin masih ada gitu Nyai. Yakin teh. Insya Allah. Jadi kan testimoninya sudah banyak. Saya juga dulu berawal dari reseller. Orang saya masarin sendiri. Telis, Terus Apa? Telis. iya, Ya apa Teh Desi? Ya, maaf potong kayak kemarin Teh Rida. Sok Teh Desi misal sama kan aku Teh Ratna gitu lagi ngobrol pas Nyai telepon itu. Eh, Emang targetnya berapa? Misalkan sebulan 10 juta gitu kan kata dia kan. Ya kata Teh Ratna pengennya ya pokoknya pengennya dan pasti bisa gitu kan kata aku kan. Cuman ya bisa target segitu kok kita harus ngapain, harus belajarnya apa aja gitu kan. Terus programnya apa aja gitu kan. Terus harus melakukan apa gitu kan. Ya misalkan 10 misalkan sebulan 10 juta ya kita kan harus bertahap gitu kan ya dari misalkan berapa dulu sebulan gitu kan. Nah, kita mungkin kan harus banyak belajar dan banyak action juga gitu kan. Ya bismillah aja. Yang penting makanya aku ke Terida, sok ayo hajarin aku bismillah insya Allah gitu kan. Insya Allah aku bisa, pasti bisa gitu kan tergantung kitanya gitu kan. Nah, kasarnya target per bulan berapa juga kalau kitanya niat terus action dan mau belajar pasti bisa. Yang penting kan ubah mindset apa pola pikir kita dulu gitu kan. Aku sih ya bismillah aja pasti bisa gitu kan. Iya teh, jadi harus tahu harus ngapain gitu kan. Terus harus seperti apa gitu kan. Intinya evaluasi gitu kan. Misalkan sebelumnya hanya seperti itu gitu kan. Cuman gitu-gitu aja ya sekarang harus lebih baik lagi, harus maju lagi gitu kan agar lebih berkembang, agar lebih target kita bisa terlaksana walaupun misalkan ada yang pikiran orang nggak mungkin ya asal diri kita yakin pasti bisa pasti mungkin terjadi gitu kan yang emang nyatanya misalkan ah nggak mungkin ya kalau gitu tuh aduh maka makin ini teh jadi kita semakin down gitu kan bisa nggak ya gitu kan kalau aku sih iya pasti bisa teh, cuman kan kita harus bertahap kan, jadi kita harus tahu ilmunya apa gitu kan, harus ngapain dulu gitu kan. Ya itu sih kalau aku kemarin lagi cerita-cerita sama Teh Rida, aduh maaf Nyai suara kayak gini. Aduh. Iya benar Teh Desi, nggak apa-apa Teh Desi, makasih sharingnya benar ya Nyai. Apa keyakinan emang saya tuh Nyai bukan nggak yakin dengan produk tapi kadang saya tuh nggak yakin dengan diri sendiri gitu Nyai. Makanya kemarin jangan jangan nggak yakin sama diri sendiri, jangan kecilkan dirimu sendiri. Kamu tuh punya potensi, kamu tuh kuat, kamu tuh keren gitu Nyai. Saya jadi mikir kemarin, oh iya ya. Benar Teh Desi, iya. keyakinan tuh, keyakinannya benar harus diperkuat mindset benar-benar nomor satu. Produk udah bagus, kalau kita tidak yakin ya gitu-gitu aja. Ya, jadi gini teh, ketika kita misalnya nih ya, apa ada tim kita yang saya takut nyetok, misalnya saya takut nyetok. Nah ini yang harus diperkuat artinya leadership sama spiritual, gitu teh. Jadi ya spiritual tadi ya keyakinan diri sendiri sama keyakinan apa ini bakalan habis gitu. Ya ini ya rumusnya ini, cuman ini teman-teman. Jadi entrepreneur itu berhubungan dengan leadership dan spiritual. Jadi ketika saya takut nih, perkuat spiritualnya udah itu aja. Itu sih kata apa Pak Happy Tenggono. Ini orang paling kaya, Bo. Percaya aja kita. Dia udah ngalamin Ya, soalnya.
Udah melalui banyak proses ya, Nyai. Ya udah mulai banyak proses sehingga dia jadi orang terkaya ya. Itu ya sama Pak Hairul Tanjung mah ya samaan lah Pak Happy Trenggono. Ya ada Teh Pilda nih bosnya nih. Suaminya Teh Pilda itu mantan ketua IBF tuh. Hmm, Nggak hadir nih. Hadir nggak nih Teh Fildanya nggak ada. Bu Gubernur? Nggak ada, Nyai. Nah ini ilmunya nih. Yang Oh, tadi tuh ada. ini Teh Filda ada. 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 Sambil mungkin. Nyambi mungkin ya. Jadi yang tadi itu ilmu-ilmu rumusan utama tuh dari Pak Happy Trenggono. Sehingga inilah yang sebenarnya harus dirubah dari kita ya. Kalau kita ingin berubah, kita ingin maju. Itu adalah pola pikir. Dan ini rumus-rumus ini utama banget untuk membedah pola pikir kita. Gitu ya. Jadi kalau kita menyadari diri sendiri ya, bukannya kita, oh spiritual saya udah bagus kok, ibadah saya udah bagus gitu. Ya ini rumusnya begini kok gitu. Artinya kita masih kurang, perkuat gitu spiritual kita. Terus kemudian oh gimana ya? Kita didampingi dengan ilmu leadership-nya gitu. Gimana ya spiritual kita udah ini sih, cuman saya masih belum bisa nih. Artinya ilmu leadership-nya. Leadership itu adalah pemimpin ya, benar nggak? Leader. Memimpin artinya kalau kita memimpin kita harus bisa lebih dari yang dipimpin gitu misalnya. Kita harus pahami itu nih logikanya itu. Harus lebih, artinya kita harus belajar lebih. Karena kalau mau yang dipimpin nilainya 10, kita harus udah punya nilai 12 misalnya. Artinya kita harus udah belajar banyak nih. Apalagi nih yang harus saya pelajari gitu. Justru nanti teman-teman itu bukannya ini kebanyakan ilmu, bukan kayak gitu. Justru nanti itu akan ada posisi di learning zone itu seperti ini. Apalagi sih yang harus saya pelajari? Karena ini sudah, tapi saya cobakan masih belum berhasil. Apalagi ya yang harus saya lakukan? Nah, seperti itu. Nanti di learning zone akan ada masa seperti itu. Ya, bahas tuh lanjut lagi ya ke learning zone. Masih ingat kan yang kemarin? Ya, Nyai sambung. jadi Nyambung ya, Nyai. nyambungnya tuh jadi panjang. Ya udahlah, udah jam Hai 7 lewat 3. Bebep, maaf. Tuh, ada Teh Filda. Ayo Teh Filda. Tadi, iya tadi lagi di jalan aku habis ngirim remper, Beb. Is Makanya gaya tadi nih, sambil di hebat. motor aku dengerinnya pakai headset. Pagi-pagi. Luar Makanya biasa nih. Masya Allah, alhamdulillah Teh. Makanya tadi dipanggil-panggil sama si Nyai, aku ketawa aja di motor sendiri. Iya kan kenal ya Pak Happy Trenggono ya. Iya dong, waduh itu guru besar kita ya Beb ya, Masya Allah ya. Suami aku tuh kalau cerita Pak Happy, mulu Pak Happy gitu, Pak Happy gitu. Jadi beliau itu ngelewatinnya memang bener tuh spiritual juga ya. Jadi mau nggak mau ya Beb ya, Mau larinya nggak ke mau ya. iya spiritual Pola leadership hati dan juga pikiran. terbangun. Ya betul. Pokoknya kita memang nggak bisa lepas hablum minallah dan hablum minannasnya ya Beb ya. Iya, betul sekali. Oh ya, Nyai, satu hal lagi. Kemarin tuh kan temen tuh bilang gini, kuatkan marketing langitnya. Nah, kita marketing langit, saya sendiri gitu ya, hanya sebatas, oh iya, tahajudnya, duhanya, dan yang lainnya. Tanpa pikiran, keyakinan kita dibenahi gitu, Nyai. Ternyata itu salah, Nyai. Kemarin saya itu. Jadi marketing langit itu teman-teman bukan hanya kita melakukan, tapi kita selain melakukan itu harus yakin gitu. Yakin, tanamkan keyakinan itu gitu. Bener kemarin saya Nyai kayak jelek banget. Perasaan tuh saya tuh udah mindset saya tuh udah agak bukan agak ya. Udah merasa bagus lah gitu ya. Pede aja. Pas teman kemarin bilang, waduh ini jelek banget. Bener, marketing langit itu bukan hanya sebatas itu katanya. Yakin nggak kamu? Katanya. Bener. Iya. Iya, Mungkin gitu, nanti Nyai. kita ajak Teh temennya di ngopi pagi ya biar seru ya. Boleh, boleh kalau mau nanti saya hubungi deh. Oh ya. Duet sama Mbak Jamu nih. Iya, di sana ada Happy Trenggono, di sini ada Happy Christian ya, Nyai. Iya. Jadi kenapa duet sama Mbak Jamu coba? Karena Mbak Jamu itu yang melewati proses dari nol ya sampai Oh, sekarang. iya.
Iya, Atau betul-betul. nanti Teh Lisna kan lagi mabok ya. Di Mbak Jamu nih, yang pas kayaknya nih. Suruh duet sama Mbak Jamu. Setuju ya? Kalau saya setuju, tapi nggak tahu nih temannya mau nggak nih. Nanti Semoga dihubungi ya. deh. Mudah-mudahan dia mau, Nyai. Amin. Iya. Nyai Yuk, udah 7:25, bagaimana mau ditutup aja? ya closing aja deh, Teh. Ditutup Ya, aja. closing statement dari Nyai mungkin ada yang disampaikan. Udah itu aja lah, langsung aja closing. Langsung Saya aja. ditunggu. Ya, teman-teman, udah 7:26. Alhamdulillah ya, materi kita hari ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Nyai yang sudah memaparkan atau memberikan materinya kepada kita. Alhamdulillah di sini tuh kita diberikan ilmu-ilmu bisnis secara teoritis, secara teknis, secara praktis gitu ya. Alhamdulillah sekali bagi saya ini yang komunitas yang sangat luar biasa, teman-teman. Baiklah teman-teman, satu hal mungkin yang dapat kita simpulkan dari ngopi pagi ini, untuk menguasai target pasar kita harus mengerti mungkin ya kebutuhan, keinginan atau harapan dari pembeli juga. Terus satu hal lagi, kita harus yakin pada diri sendiri, harus yakin apa yang kita lakukan itu emang sudah di jalan yang benar gitu. Dan jadikan kompetitor dan competition kita itu menjadi pemicu kita untuk lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di ngopi pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya.